Halo, saya buat video ini untuk kawan-kawan yang pengen belajar renang tapi masih malu-malu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ya ada beberapa kesalahan persepsi ya, bahwa orang belajar renang itu terbatas usia, padahal enggak juga ya. Kita meskipun udah tua baru belajar enggak apa-apa juga. Banyak yang nanya sama saya, seumur saya masih bisa nggak ya belajar renang gitu. Saya tanya umurnya berapa, 25. Nggak apa-apa lah, karena saya sendiri belajar ketika umur 35. Kemudian beberapa orang yang belajar sama saya, ada yang umurnya sudah di atas 50 tahun, jadi nggak masalah. Jadi umur nggak jadi masalah. Kemudian ya, pertanyaan yang muncul lagi itu biasanya gini, kalau belajar renang alatnya apa aja sih yang dibutuhkan? Sebetulnya peralatan yang dibutuhkan hanya satu, yaitu kacamata renang. Kenapa pakai kacamata renang? Karena itu untuk melindungi mata kita, agar mata kita nggak sakit kena air. Mata kita kan kalau kena air kolam rasanya pedih ya kan, jadi mesti pakai kacamata. Beberapa orang itu salah persepsi juga, katanya nanti aja saya beli kacamata kalau udah pandai renang. Ya nggak gitu kali. Yang bener itu ya yang kita mau belajar udah mesti pakai, karena biar lebih konsentrasi ya kan. Kalau kita nggak pakai itu sibuk sama mata yang pedih, jadi nggak bisa konsentrasi belajar renang gitu. Oke. Oke, beberapa orang juga tanya gini ya, berapa lama sih untuk kita belajar apa itu untuk sampai bisa berenang gitu. Jawabannya sebetulnya agak mengejutkan untuk beberapa orang. Saya udah ngajarin beberapa orang itu rata-rata paling lama itu 4 kali latihan, 4 kali 1 jam ya, berarti total 4 jam itu sudah rata-rata udah pada bisa berenang. Kalau saya kasih gitu banyak yang nggak percaya, katanya masa sih gitu. Tapi setelah dicoba ternyata beneran gitu. Malah beberapa orang itu, termasuk anak-anak ya, ada anak umur 8 tahun, 9 tahun gitu, baru berenang sekali aja, baru belajar sekali, udah langsung berani di tempat dalam gitu, udah bisa dari ujung sini ke ujung sana kayak gitu. Masa sih? Sering gitu, masih nggak percaya juga. Ya, ayo kita buktikan gitu kan. Terus di sini saya pengen share juga bagaimana sih cara belajar renang yang efektif gitu ya. Sebetulnya belajar renang itu bisa kita lakukan sendirian, tapi ya emang bagusnya sih ada yang ngawasin. Karena yang pertama, kalau kita belum pernah belajar sama sekali ya, itu nggak ada yang tahu, maksudnya kita itu nggak bisa ngelihat bagaimana sih postur tubuh kita di dalam waktu berenang gitu. Apakah udah bener, apakah masih salah gitu ya. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Kalau nggak punya pelatih gitu ya, coba aja sendiri ya. Ikutin aja nanti petunjuk yang saya berikan di video ini, mudah-mudahan berguna ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain-lain, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Banyak angin, agak dingin. Kita mulai ya. Cara pakai kacamata pun gitu, ada caranya. Silahkan diputar balik lagi tadi kalau nggak lihat ya, biar gampang. Kadang orang susah pasang kacamata aja susah. Biar gampang, saya sediakan kamera untuk bawa air juga, jadi nanti Anda bisa lihat bagaimana posisi kita di dalam air ya kan. Coba saya nyalain dulu ya.
Oke, udah nyala. Posisi record saya setting dulu. Oke, kamera bawa air udah siap. Mudah-mudahan nggak kena arus. Oke, gini. Setiap orang punya start yang berbeda-beda. Kenapa? Karena masing-masing orang punya bakat yang berbeda-beda. Kemudian setiap orang juga punya tingkat keberanian yang berbeda terhadap air. Beberapa orang masuk kolam aja takut gitu ya. Kalau anak-anak biasanya senang gitu, tapi enggak semua juga. Ada beberapa orang yang trauma. Jadi pertama kali pasti orang kalau belajar sama saya akan tes. Coba masuk dulu gitu ya, terus coba peragakan bagaimana sih renangmu gitu. Nah, beberapa orang yang takut sama sekali sama air, maka yang pertama kali harus kita lakukan yaitu menghilangkan rasa takut terhadap air. Bagaimana caranya? Oke, gini caranya. Yang pertama kita ajarkan untuk menenggelamkan muka ke air. Jadi beberapa orang sangat takut untuk melakukan ini. Jadi lakukan secara pelan-pelan. Kalau nggak bisa, coba gini ya, ambil air, taruh di muka. Tapi kalau udah mulai berani, caranya gini, ambil nafas dalam-dalam, lalu masukkan muka ke air, tahan sekuat mungkin ya. Orang yang takut biasanya dia hanya dalam waktu 1 atau 2 detik langsung naik lagi. Tapi orang yang udah biasa sama air bisa lama. Sebenarnya orang secara normal, rata-rata orang ya, itu kuat menahan napas lebih dari 15 detik. Tapi orang takut 1 detik pun nggak berani. Jadi kalau untuk orang yang sudah terlatih, bahkan 1 menit pun bisa gitu ya. Rata-rata semua orang kalau mau dilatih 1 menit itu pasti nyampe, mau anak kecil atau sampai orang tua gitu ya. Saya sendiri bisa menahan napas 2 menit. Jadi untuk yang masih takut silakan dicoba terus ya, sampai kemampuannya makin lama gitu di dalam air.